Assalamualaikum. Kami doakan beliau Assalamualaikum. 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 Anda Muslim? Ingin mencari lagi informasi yang lebih dalam di tempat ini. Oke saudaraku, Bang Adit akan coba melakukan Rogo Sukmo untuk menggali lebih detail lagi, lebih dalam lagi penghuni gaib setempat. Tetap ikuti dan jangan di skip. Kamera on. Master, silakan Master. Nanti Master, silakan tanya Master. Assalamualaikum, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda Muslim? Muslim. Kalau boleh. Perkenalkan. Ada yang mana mau Nyak Bulua? Oh, ini bulu. Terima kasih nih ya, Aladir. Jadi ini ya penghuni risiko. Alalamu. Lalamo. Kalau boleh tahu, ala berapa tahun ini ya di sini? Saja tahun 70. Tahun 70. Tadi siapa namanya? Nyak Bulua. Ini bulu. Iya. Berarti ini rajo risiko. Dikejar Rajo Indah. Indah. Banyak yang tak tua di sekolah. Banyak lagi itu. Jadi sosok ini harimau. Harimau. Jadi ini tahu kejadian-kejadian yang di Siko, Hai. yang setiap kecelakaan korban meninggal. Hai. Itu kalau boleh tahu ini mengerti bahasa Indonesia ya. Ya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu itu ini kecelakaan tersebut ada campur tangan dari gaib. Hai. Astagfirullah. Berarti benar ya ini ya? Aduh. Soalnya saya dapat mitos dari warga setempat, kejadian di sini sering sosok-sosok wanita menampakkan wujud benar. Itu sosok yang kecelakaan di Siko. Oh berarti Yang sering menggaduh Oh, iya, manusia, warga di Siko. berarti sosok-sosok yang mewujudkan tuh bekas-bekas yang kecelakaan di Siko ini ya? Aduh. Oh gitu. Jadi ini sebagai nantuur Siko apa ndak pernah melarang dari gaib-gaib yang usil. Hai. Jadi Cuman bangsa kami beda. oh bangsa Alam. ya. Ada yang Siko, ini ada Siko, beda-beda di sudut. Oh gitu. Berarti berkelompok-kelompok ini ya. Iya. Jadi secara dikasih teguran keras ndak bisa gitu nih ya. Aturan dalam gaib aduh. Jadi Iyo indah. nih ya, kini ko ambo sedang membaunkan juga nih ya. Alah tibo di Siko. Ah. Beliau lah tibo. Alat tibo ya. Pakai ini nih ya. Iya. Jadi yang tibo ko yang sosok cewek ko nih ya. Iya. Betulnya ada di sebelah kanan ini ya ini. Balengge. Balengge nih ya. Kamu merasakan ya auranya nih ya, luar biasa nih ya. Tunggu. Alah manangnya puluh ini. Menangisnya nih ya. Jadi orang itu berangnya kami kasih ko atau bagi nih kon ya. Berang indah. Berang indah. Cuman kalian lagi sopan kemari. Alhamdulillah ya, insya Allah kami datang, kami kirim Al-Fatihah sama penghuni setempat. Kami doakan beliau yang almarhum di tempat kecelakaan tanang di alamnya gitu kan. Berarti gaib setempat lain tak berang deh ya. Enggak. Berang ada jua. Berang ada jua ya. Siko ada jua.
luar biasa ini ya. Alah tiba segalanya. Dah tiba ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Emang ambo yang dituan di sini. Kalau sosok yang di kayak tu ini tahu? Bangsa Bunian. Oh, Bunian. Bar. Berarti batu perasaan ambo ya. Jadi kalau yang ngecok mengganggu manusia itu yang dari Bunian kah atau dari Genderuwo. Yang masuk pertama tadi. Genderuwo. Iya nih. Iya. Genderuwo yang masuk ke Pertama tadi. ke ke mediator kami yang pertama nih. Iya. Oh, jadi itu yang sering usil nih. Iya. Jadi genderuwo tersebut yang merubah wujud gitu. Iya. Gitu. Agar bangsa manusia kok ketakutan. Kau nih, kau lebih parah, Master. Mau nak? Luar biasa nih, Master. Oke, saudaraku, permisa. Itu mangkonya tadi ambo namanya Cip juga si batang tua. Mangko ambo lah tibo. Inyo panggil ambo tadi mangko ambo tibo. Oh gitu. Jadi anak yang punya raga ini sudah memanggil ini ya? Iya. Ya sekarang sudah di belakang, sedang berbicara dengan panglima saya. Oh gitu. Dari Sukma anak ini. Iya. Jadi ada pesan enggak ini ya? Untuk bangsa manusia. Pesan mungkin saudara lah tahu apa pesan-pesan Iya betul. yang kita akan sabian. Itu saja. Yang penting masuk ke rumah orang, batamu ke rumah orang minta izin. Walaupun awak lah minta izin, cuman ada yang mengganggu. Emang dasarnya tak itu. Emang ini diperintahkan tak itu. Oke. Sebab orang yang meninggal waktu dulu atau kecelakaan yang tragis, itu kalau lah masuk ke raga orang, lainnya nak tahu siapa sebenarnya. Beda jo bangsa roh, beda jo jin. Kalau bangsa roh, zaman dulu ini pai manuntui. Kalau jin, ini mati belantak, bisa jadi berubah jadi jin. Atau roh yang gentayangan. Jadi pemirsa, saudaraku, pesan dari ini penghuni di sini tadi, kita manusia hidup berdampingan dengan gaib. Haruslah kita saling sopan. Kita harus saling menghargai bukan sesama manusia saja, karena sesungguhnya makhluk gaib adalah ciptaan Allah juga. Benar nih ya? Ya. Kita harus saling menghormati. Walaupun jin atau makhluk gaib tersebut dia sama dengan kita manusia, ada yang baik, ada yang buruk. Jadi beda dengan setan. Kalau setan itu sifat, jin ada juga yang bersifat setan, begitupun dengan manusia. Jadi kalau ada yang usil, yang mengganggu, itu bagian dari yang perilakunya tidak bagus. Begitupun manusia juga ada yang usil. Betul nih? Baik nih. Masih ada sosok-sosok yang pengen berinteraksi di sini? Masih banyaknya. Atau jin-jin korin-korin yang pengen rindu dengan alam bangsa manusia itu, alam semesta itu pengen hidup kembali, atau ada pasangan lainnya, atau pengen makin banyak sih kok, lah makin terbaut. Ya betul. Makin banyak. Baderet. Betul. Baderet gini. Saya merasakan. Ada yang masuk. Tak kayak itulah. Jadi rebutan dia. Yo. Nyoga giko. Kadang inyo menyampaikan pesan, cuman kasihannya kamu menyampaikan pesan. Indah ada tampe. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku mau bertanya. Iko kan sering kecelakaan di sininya kan? Iya. Jadi untuk mengatasi kecelakaan tuh gimana? Kalau hukum alam. Hukum alam. Nggak bisa diaturnya supaya mengurangi kecelakaan. Hukum alam aduh. Kalau lah alam yang bagato apa bapak kami hanya bisa maingian. Statusnya lah aja leh cece. Iko yang bagian mengadu orang. Iko yang bagian yang lain.
Nia, saya tahu betul Nia, jembatan ini, jalan-jalan yang tikungan di jembatan ini, saya tahu betul kalau di sini sering memakan korban Nia. Kenapa seperti itu Nia? Setiap kecelakaan meninggal di tempat. Itu orang yang meninggal dulu. Yang mabuhi tak ke itu. Itu mereka itu Nia membuat mereka kecelakaan itu atau dengan membayangi orang tersebut lagi bawa kendaraan atau bagaimana Nia? Atau Menampak wujud. menampak wujud. Jadi orang yang berkendaraan gaib setempat melihatkan wujud sehingga yang berkendara kaget gitu. Iya. Nanti lain. Apalagi banyak itu orang-orang pengendara yang mengantuk. Oh, mengantuk. Itu di kalaman jalan. Jadi kalau jadi maksudnya gini, kalau orang yang berkendara mengantuk jadi dalam perjalanan tuh sesuka hati dia gitu. Indah. Jadi Ada masyarakat atau manusia yang lagi mengantuk bawa kendaraan. Bang Sajin tahu langsung. Jadinya bergerak tambahnya kalaman jalannya. Jadinya nak nampak jalanku. jadi Kecuali kalau nyolah sadar. Kalau sadar indak teka itu gitu. Pasti nampak jalannya. Kalau sadar cuman sosok yang nampak taruh di siku. sosok. Jadi kalau orang tersebut berkemudi dengan dalam keadaan sadar, jadi gaib setempat mewujudkan sosoknya, Iya. menampakkan sosoknya. Iya. Oke, saudara. Jadi pesan dari penghuni setempat ini yang sekarang di dalam tubuh saudara saya ini, dia bilang kalau pengendara dalam keadaan mengantuk, maka dia akan senang untuk menjahili manusia yang dalam berkendaraan tersebut. Bahkan manusia tersebut dalam keadaan sadar pun mereka juga berusaha untuk menjahilkan sehingga terjadilah kecelakaan. Ya betul Nia. Iya. Jadi Nia tetap waspada, ingat diri dan berdoa ya Nia. Niat saja. Ingin Allah. Ingat Allah. Jadi berdoa ingat Allah ya Nia. Karena segala sesuatu kita memohon dan berlindung kepada Allah. Ada yang akan disampaikan lainnya untuk Alah, cucunya? cukup gini. Cukup Nia. Iya. Jadi ini bisa pai atau bisa ini bantu yang lebih ganas lagi, yang lebih jahit lagi dari siko. Sosoknya. Ya, sosok yang lebih menyeramkan bisa ini bantu menggantikan dengan raga anak itu. Bisa. Alhamdulillah kalau ini bisa, kami tunggu. Silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi. Assalamualaikum. 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 Anda jawab salam saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bukan muslim. Anda bukan muslim? Apa yang enggak? Anda bukan muslim? Anda muslim? Berarti Anda bukan muslim ya? Tak tahu. Anda penghuni di sini? Iya. Sosok Anda seekor kera? Hah? Ya. Sosok Anda seekor kera? Anda bisa tenang. Anda punya nama? Lai. Siapa nama Anda? Batu Kunyang. Batu Kunyang. Kalau boleh tahu Anda umur Anda sudah berapa? 125 tahun. 125 tahun. Anda di sini atau di sana? Makanya tahu. Hmm? Ada yang mau pindah-pindah. Oh, ya. Kalau yang di gunung bawah tuh Anda sering ke sana? Ya kan? Yang arah ke bawah, Iya. ke tempat ramai, ada warung nasi, ya kan? Anda tahu ada seorang anak di sana sakit? Tahu? Hai. Tahu? Harus sih. Benar. Jadi itu apakah Anda sering mengganggu dia? Indah. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi saya minta Anda hadir Iya. ke sini karena kami mau mencari informasi.
buktikan mitos dari warga di sini apakah benar kecelakaan tersebut ada campur tangan dari makhluk gaib. Benar. Apakah Anda sering melihatkan wujud juga di sini? Tidak. Anda tahu makhluk-makhluk di sini yang sering menghantui manusia. Bagaimana pendapat Anda? Anda suka? Kadang-kadang. Kenapa Anda coba berusaha untuk melarang bangsa Anda agar tidak mengganggu bangsa kami manusia? Saya tidak mau ikut campur itu. Berarti Anda tidak mau ikut campur. Berarti Anda pindah-pindah ya. Baiklah. Anda mempunyai pesan buat kami? Kalau untuk kejadian di sini, kalau yang saya tahu, untuk kecelakaan tersebut sebelum jembatan dan setelah jembatan, benar? Betul. Kenapa tidak di jembatan? Karena itu tempat perlintasan di situ. Oh, karena jadi paham saya. Jadi setelah bangsa manusia melintasi jembatan terjadi kecelakaan. Iya. Ya benar. Penduduk di situ bangsa Bunian sering ngecok turun ke bawah. Oh, jadi penduduk Bunian Siko turun ke bawah. Jadi kalau Perlintasan di bawah. perlintasan ke bawah. Iya. Tapi saya juga heran. Kecelakaan sering terjadi setelah jembatan dan sebelum jembatan. Kenapa tidak di tengah-tengah jembatan? Karena perlintasannya. Perlintasan. Oke, baik. Berarti sesuai lah dengan jalur. Jalan. Ibu di dekat jembatan itu. Itu jalan. Oh gitu. Jadi Anda ini siluman. Ya. Energi Anda besar, saya rasakan. Jadi siluman sebenarnya kalau yang saya pelajari kastanya lebih tinggi jin daripada siluman. Tapi kalau sekarang auranya lebih besar yang sekarang. Tergantung. Oh, tergantung ya. Tergantung level. Berarti Anda tidak terlalu sering mengganggu bangsa manusia. Tidak. Tapi pernah. Tidak. Oh, tidak. Jadi saya minta kalau bisa Anda sampaikan ke bangsa-bangsa Anda agar tidak mengganggu bangsa manusia yang lewat di sini lagi. Jangan bikin bangsa manusia, jangan diganggu bangsa manusia sehingga mengakibatkan kecelakaan. Maka Anda jago aja gitu. saling menjago. Jadi makhluk gaib ini meminta saling menjaga. Jadi itu pesan beliau. Apakah ada pesan yang lain mau disampaikan? Tidak. Cukup? Apakah Anda tidak senang kami datang ke sini? Kalau ada tamu. Tidak apa. Berarti di sini menyambut kami dengan senang ya? Kalian datang kemari elok. Alhamdulillah. Ya rata-rata dari tadi penarikan makhluk gaib setempat berkata seperti itu. Mereka tidak ada yang marah karena kami datang baik-baik. Ya seperti itulah. Saudaraku, kita pun masuk ke kampung orang kalau tidak baik-baik, pasti orang yang punya kampung tersebut marah sama kita. Apalagi ini makhluk gaib, walaupun kita manusia makhluk paling mulia ciptaan Allah. Dan kita tetap juga harus saling menghargai sesama makhluk ciptaan. Mungkin ada tambahan dari saudara saya, Master Jo? Cukup. Jadi Anda siluman kera, silakan tinggalkan raga anak ini. Saya tanya. Oke. Silakan tinggalkan raga anak ini.
Baik. Baik, saudaraku yang masih setia dengan kami. Setelah beberapa kali penarikan, kita sama-sama dengar pesan dari penghuni setempat. Dia sama juga seperti kita, saling menjaga, kata dia. Setiap penarikan semua katanya sama. Barusan saudara saya Abang Adit melakukan Rogo Sukmo, berinteraksi dengan gaib setempat. Kita dengarkan apakah sesuai dengan mediumisasi kita yang tadi ataukah tidak. Kita dengarkan langsung dari beliau. Silakan Bang Adit. Jadi kayak gini ya sahabat sedulurku semua. Jadi saya sudah melakukan Raga Sukma dan saya berada di belakang bukit. Jadi tadi ada yang namanya sosok tetua atau yang paling tinggi atau yang sudah lama di tempat ini, namanya Datuk Putiah. Itu nama beliau. Beliau sangat sopan, baik, sangat tutur tata keramanya sangat bagus lah itu sahabat. Saya datang tadi ke tempat kediaman dia. Jadi ibaratnya gimana ya sahabat, kalau sosok yang udah mengganggu manusia, yang sering menampakkan wujudnya, itu yang memang jin atau yang roh mati gentayangan. Kayak gitu. Jadi bagian dia memang di atas, yang tetua tadi ya bang, memang di atas. Cuman bagian yang di sini emang bangsa jin semuanya, atau bangsa siluman yang sering menampakkan wujud. Ya. Jadi dia sama seperti kita manusia, saudaraku, berkelompok. Ya. Jadi tingkatan mereka juga ada yang berilmu, ada yang bodoh. Sama seperti kita. Ya seperti yang dibilang Bang Adit tadi, beliau langsung datang kepada raja gaib setempat, raja dari gaib setempat. Ya seperti yang dibilang Bang Adit tadi. Bagaimana Bang yang disampaikan dari raja tadi? Ada hukum alam. Hukum alam. Ya. Tempat masing-masing sudah tersedia, jadi dia tidak mau ikut campur masalah yang di depan. Dia kalau di tempat dia yang ngurus itu. Sini bangsa jin, orang mati meninggal tabrakan tragis, atau itu juga ada dulu orang bunuh diri di sini. Ya, bunuh diri dan juga pembunuhan. Itu kata beliau di tahun belum hadir kita di dunia gitu zamannya. Berarti jauh dulu lagi. Bang. Ya. Jadi di sini ini di belakang ini bukit sampai pokoknya bukit. Ini bukit kecamatan bukit, karena ini pinggiran laut, jadi dikelilingi bukit. Cuman di sinilah yang lebih sakral, yang lebih banyak memakan korban. Makanya dari situ kami coba kolaborasi tim Sumbar Sendang Sejagat dengan tim Ujang Sultan untuk mengeksplor lokasi tersebut. Mungkin ada tambahan Bang Adit? Cukup untuk informasi bagaimana, sudah oke? Sesuai? Sudah sesuai. Apakah benar kecelakaan tersebut memang ada campur tangan gaib? Benar. Dan saya juga tadi bertanya, kenapa kecelakaan tersebut sebelum jembatan dan setelah jembatan? Saya tahu, kebetulan teman saya tahu yang 2 orang ini meninggal di sini. Sebelum jembatan, satu sesudah jembatan. Makanya saya tanya langsung sendiri. Dan gaib setempat menjawab, karena di jembatan tersebut adalah perlintasan ya Bang. Jadi perlintasan. Jadi setelah kita melintasi jembatan tersebut, terjadilah kecelakaan. Kita tidak tahu bagaimana cara dia membuat orang tersebut kecelakaan, Allahu a'lam. Yang jelas pesan saya, kami semua kepada saudaraku, sedulurku dimanapun berada, sungguh pun demikian, kita harus
selalu memohon dan berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dilindungi setiap langkah dan nafas kita. Perbanyaklah sholawat, mari perbaiki sholat agar hidup kita lebih mulia di dunia ini. Mungkin cukup sekian dulu dari saya. Ada tambahan Bang Dit? Cukup. Master Jo ada tambahan? Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam damai untuk kita semua.